Selamat pagi siswa-siswiku sekalian. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 10 IPS. Kita di sini akan mempelajari tentang manusia purba di Indonesia dan dunia. Saya Ibu Maria Triharyani dari SMA Frater Don Bosco, Banjarmasin. Marilah kita mulai pembelajaran kali ini supaya kalian bisa menyimak dengan baik apa yang akan Ibu berikan pada hari ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasarnya yaitu 3.9. Kalian bisa membaca di situ menganalisis persamaan dan perbedaan antara manusia purba di Indonesia dan dunia dengan manusia modern dalam aspek fisik dan non-fisik. Sedangkan bagian keterampilannya adalah menyajikan hasil analisis mengenai persamaan dan perbedaan antara manusia purba di Indonesia dan dunia dengan manusia modern dalam aspek fisik dan non-fisik dalam bentuk tulisan dan atau media lainnya. Kita mulai pembelajaran kali ini. Di sini ada beberapa contoh atau beberapa gambar tentang museum. Tentu kalian tahu apa itu museum. Museum biasanya digunakan adalah sebagai tempat untuk meletakkan benda-benda peninggalan bersejarah. Jadi benda-benda itu disimpan tujuannya supaya generasi-generasi berikutnya itu bisa melihat peninggalan-peninggalan apa saja yang ada pada zaman-zaman tertentu. Nah, yang pertama itu kalian tahu di sini adalah museumnya. Ya, bisa kalian lihat museumnya adalah Museum Sangiran. Nah, ini Museum Sangiran itu peninggalan dari manusia purba dan juga fosil-fosil yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang kedua di situ adalah Museum Wajak. Ya, Museum Wajak. Kemudian ini yang ketiga, gambar ketiga itu adalah benda-benda yang ada di dalam museum tersebut. Nah, kemudian ada Museum Trinil dan di sini adalah contoh dari manusia purbanya tersebut. Ya, itu contoh Pithecanthropus. Nah, jadi bisa kalian lihat di situ kalau kalian berkunjung ke suatu daerah ada museum, nah lihatlah kalian di dalam museum itu apa yang dijadikan peninggalan dalam museum tersebut. Nah, berikutnya kita akan melihat tentang apa itu manusia purba. Ya, manusia purba itu artinya adalah bahwa manusia itu hidup pada zaman prasejarah. Ya, jadi mereka hidup sebelum ada mengenal tulisan, di mana manusia hidup itu kemudian mereka berkelompok dan menuju ke daerah-daerah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kita lihat manusia purba di Indonesia. Ya, kehidupan manusia purba itu merupakan suatu kajian yang sangat menarik. Ya, dari bisa kita lihat untuk dikaji dari berbagai aspek, bisa fisiknya, kemudian kehidupan kebudayaannya bagaimana. Nah, itu bisa kita lihat di situ dari peninggalan-peninggalannya. Nah, manusia purba di Indonesia yang pertama di situ adalah kita akan membahas tentang Meganthropus paleojavanicus. Nah, Meganthropus di situ, mega itu artinya adalah besar, anthropus itu adalah manusia, paleo itu artinya adalah tua, dan javanicus itu ditemukan di daerah Jawa. Nah, jadi pengertian dari Meganthropus paleojavanicus itu adalah manusia besar, ya, manusia besar tertua yang ditemukan di Pulau Jawa. Nah, fosil ini ditemukan di daerah Sangiran. Yang pertama kali menemukan itu adalah von Koningsberg. Nah, ini tokohnya adalah von Koningsberg yang menemukan tentang Meganthropus paleojavanicus. Nah, jenis manusia purba ini diperkirakan hidup itu sekitar 2 juta tahun yang lalu.
yaitu diperkirakan pada masa Pleistosen bawah. Jadi pada masa Pleistosen bawah itu peralatan yang ditemukan itu di bagian tanah yang paling bawah, ya. Sehingga kalau yang terbuat dari bambu atau kayu itu banyak yang sudah mengalami kerusakan. Nah, apa ciri-ciri dari fisik Meganthropus paleojavanicus? Ciri-cirinya itu adalah badannya tegap, jadi tingginya sekitar 2,5 meter. Nah, kalian bisa memperkirakan tinggi dari Meganthropus paleojavanicus tersebut. Kemudian yang kedua, tonjolan kepala tajam ke belakang. Ya, nah, bisa kalian lihat pada gambar itu, ya. Situ ada tonjolan kepalanya, ya, tonjolan kepalanya itu yang ke belakang. Nah, di sini ya. Nah, ini tonjolan kepalanya ke belakang. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian keningnya ini menjorok ke depan. Bagian keningnya ini menjorok ke depan. Ya. Ini keningnya menjorok ke depan, jadi tidak seperti manusia sekarang itu kan perata di sini ya. Jadi kalau dia matanya lebih ke dalam, jadi keningnya itu menjorok ke depan. Kemudian tulang pipinya tebal, ya. Nah, ini ada tulang pipinya. Nah, tulang pipinya ini tebal. Nah, kemudian tidak memiliki dagu, ya. Ini dagunya. Nah, dagunya ini tidak ada. Kemudian rahang tegap dan geraham besar. Ya, ini rahang. Nah, rahangnya di sini, rahangnya tegap, jadi berbentuk ini lurus. Kemudian gerahamnya besar. Ya. Nah, itu Meganthropus paleojavanicus. Nah, mereka pada umumnya makan makanan yang ada di sekitar mereka dan belum diolah atau belum dimasak. Kemudian yang kedua, jenis manusia purba yang kedua itu adalah manusia purba, yaitu Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus. Kalau kita lihat Pithecanthropus di sini, ya, asal katanya Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus itu berasal dari kata Pithekos. Pithekos itu artinya adalah kera. Ya, kera. Kemudian anthropus itu adalah manusia. Jadi jenisnya adalah manusia kera. Nah, fosil ini pertama kali ditemukan oleh E. Du Bois atau Eugene Du Bois pada tahun 1891. Nah, para ahli memperkirakan manusia purba hidup sekitar 700 tahun yang lalu, yaitu pada zaman awal Pleistosen, tengah dan akhir. Ya, jadi mereka itu hidup tidak hanya di Pleistosen tengah saja, ya, tapi juga mereka hidup di Pleistosen akhir juga. Nah, kategori Pithecanthropus itu apa saja? Nah, kategori Pithecanthropus bisa kita kategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah Pithecanthropus mojokertensis. Nah, manusia kera yang berasal dari Mojokerto. Kenapa disebut dengan Mojokertensis? Karena ditemukan di daerah sekitar Mojokerto. Mojokerto itu ada di wilayah Jawa Timur. Ya. Nah, penemunya itu adalah von Koningswald pada tahun 1936, ya. Jadi merupakan fosil yang paling tua. Nah, ciri dari fosil ini adalah keningnya itu tebal. Nah, bisa kalian lihat di gambar sini ya. Di situ keningnya tebal. Ini. Nah, keningnya ini tebal. Nah, kemudian tidak memiliki dagu, ya, sama seperti tadi Meganthropus paleojavanicus, ya. Kemudian alat pengunyahnya itu kuat. Yang berikutnya Pithecanthropus erectus.
Pithecanthropus erectus atau manusia kera berjalan tegak. Ya, jadi sudah tidak lagi membungkuk, tetapi sekarang sudah lebih tegak. Nah, ditemukan oleh siapa? Ditemukan oleh E. Du Bois pada tahun 1891 di lembah Sungai Bengawan Solo. Jadi lembah Sungai Bengawan Solo itu antara perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Ya. Jadi Pithecanthropus erectus ini penemuan fosilnya paling banyak, ya paling luas penemuannya. Di situ ada Meganthropus paleojavanicus, kemudian Pithecanthropus mojokertensis. Ya, jadi Pithecanthropus erectus atau Homo erectus itu berarti manusia yang berjalan tegak. Homo erectus itu dipercaya oleh sebagian ahli itu berasal dari wilayah Afrika. Nah, jadi diperkirakan mereka itu melakukan imigrasi ya selama masa Pleistosen tersebut, yaitu sekitar 2 juta tahun yang lalu, ya 2 juta tahun silam itu. Kemudian mereka menyebar ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Nah, itu yang berdasarkan penemuan dari fosil-fosil yang ditemukan oleh para ahli tersebut. Ya, jadi Homo erectus ini berdasarkan bentuk tulang paha yang ditemukan, ya, manusia ini sudah dapat berjalan tegak. Ya. Nah, jadi E. Du Bois menganggap penemuan fosil Homo erectus ini sebagai missing link, ya, missing link dari teori evolusi. Apa itu missing link? Itu ada sebagian yang hilang pada masa ditemukannya atau dicetuskannya teori evolusi. Oleh kalian tentu tahu teori evolusi itu dicetuskan oleh Charles Darwin. Ya. Nah, dari hasil penemuan fragmen fosil dapat diperkirakan ciri-cirinya tadi sudah kita lihat di situ ya. Nah, itu dari penemuan fosil Pithecanthropus erectus. Nah, yang ketiga itu adalah Pithecanthropus soloensis. Nah, itu artinya adalah manusia kera dari Solo. Nah, yang menemukan penelitinya itu adalah von Koningswald pada tahun 1931 di Desa Ngandong. Nah, ciri-ciri dari fosil ini apa? Nah, ciri-cirinya bisa kalian lihat pada gambar yang ketiga, situ ya. Jadi tengkoraknya lonjong, tebal dan padat, rongga matanya itu sangat panjang. Nah, itu Pithecanthropus soloensis ya, yang ditemukan di daerah Solo. Ya, adalah manusia purba di Indonesia, yaitu jenis Homo sapiens. Ya, Homo sapiens. Kita lihat, nah itu ada gambarnya Homo sapiens. Ya, nah Homo itu artinya adalah manusia. Ya, jadi bukan berarti sama jenis, tapi Homo itu artinya adalah manusia. Dan sapiens itu adalah cerdas. Nah, jadi jenis Homo sapiens ini berbeda dengan jenis-jenis manusia purba sebelum-sebelumnya. Ya, jadi Homo sapiens ini sebagai manusia cerdas. Ya, mengapa disebut dengan manusia cerdas? Karena mereka menggunakan atau memiliki inteligensi yang sangat tinggi. Ya, dari bentuk fisiknya, dari otaknya itu berbeda dengan manusia-manusia purba yang sebelumnya. Jadi mereka menggunakan peralatan-peralatan yang ada di sekitar mereka itu lebih dikembangkan, ya. Jadi untuk memudahkan pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, jenis manusia purba ini hidup pada masa Pleistosen dan sudah menggunakan akalnya, tadi sudah Ibu katakan, ya, memiliki sifat seperti manusia modern. Nah, dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu Homo wajakensis atau manusia wajak. Nah, ditemukan di daerah lembah Sungai Brantas, Tulung Agung, Jawa Timur.
Nah, oleh siapa? Oleh Van Rinschoten pada tahun 1889. Nah, ini ditemukan pada lapisan Pleistosen atas. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah yang pertama itu wajahnya datar dan melebar. Kemudian yang kedua itu memiliki tengkorak. Tengkorak itu bagian kerangka kepalanya itu ya. Rahang atas dan rahang bawah, tulang paha dan kening. Ya, jadi selain ditemukan tengkorak itu juga ditemukan juga tulang paha dan kening. Ya. Nah, ras Wajak ini kemudian menjadi penduduk Papua dan Melanesia. Bisa kalian lihat pada gambar di atas itu, ya, jenis Homo wajakensis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Homo soloensis, manusia Solo atau manusia yang ditemukan daerah Solo. Ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Ngandong. Jadi Bengawan Solo itu perbatasan, dan sudah Ibu katakan perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Nah, ini ditemukan sekitar Ngandong, Ngawi, Jawa Timur oleh C. Terhar dan Opernot. Ya. Selain itu juga ditemukan di daerah Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah oleh von Koningswald dan Van Wedenrich. Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mereka memiliki volume otak itu sekitar 1000 sampai 1300 cc, kemudian tingginya itu mencapai 210 cm. Nah, yang ketiga itu adalah Homo floresiensis. Ini yang ditemukan terakhir kali, ya, Homo floresiensis. Nah, ini banyak ditemukan di sekitar Gua Liang Bua, daerah Flores, NTT, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2003. Ya, jadi berdasarkan dari hasil ekskavasi penggalian yang dilakukan oleh para peneliti dari Australia dan dibantu oleh Pusat Arkeologi Nasional Indonesia, itu ditemukan adanya fosil tengkorak manusia purba yang jenisnya itu lebih kecil atau disebutnya dengan hobbit. Ya, jadi kalau kalian melihat di film-film ada hobbit itu kan bentuknya atau tingginya tidak seperti manusia-manusia yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Nah, ciri-ciri dari manusia hobbit ini adalah bahwa tengkoraknya kecil, tingginya rata-rata hanya 100 cm, dahi sempit dan tidak menonjol. Kemudian juga rahangnya itu menonjol. Ya. Jadi kata kuncinya dari homo ini adalah bahwa homo itu artinya adalah manusia cerdas, ciri fisiknya mendekati manusia modern, ya, corak kehidupannya lebih maju daripada jenis manusia purba lainnya. Nah, itulah beberapa contoh dari jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Ya, jadi supaya dengan sekilas pembelajaran ini kalian bisa memahami dan akan kita lebih perjelas kalau ada tanya jawab dalam pertemuan di Google Meet. Ya, semoga kalian bisa mendalami apa itu tentang manusia purba. Nah, kata-kata motivasi Ibu bagi kalian, pendidiklah bukanlah proses mengisi wadah yang kosong, tetapi pendidikan adalah proses menyalakan api pikiran. Ya, jadi kalau kita mempunyai pemikiran yang kosong, itu lebih baik kita isi dengan adanya ilmu. Ya, jadi jangan lupa juga di masa pandemi ini kalian selalu menjaga kesehatan dan menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat bertemu kembali di pembelajaran